Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Dian Asanti, NIM 205231191, kelas Perbankan Syariah 4E. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang inflasi dan pengangguran. Simak video berikut. Pengertian inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Teori inflasi. Pertama, teori kuantitas. Tingkat harga ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. 2. Teori Keynes. Keinginan memenuhi kebutuhan secara berlebihan. Ketiga, teori struktural. Produsen tidak dapat mengantisipasi kenaikan permintaan. Kurva Phillips membuktikan bahwa antara stabilitas harga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi secara bersamaan, yang berarti bahwa jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi atau tingkat pengangguran rendah, sebagai konsekuensinya harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi. Jenis inflasi menurut besarnya: 1. Inflasi ringan di bawah 10%. 2. Inflasi sedang antara 10% sampai 30%. 3. Inflasi berat 30% sampai 100%. 4. Hiperinflasi di atas 100%. Menurut Samuelson dan Nordhaus mengkategorikan: 1. Low inflatio, single digit inflation di bawah 10%. 2. Galloping inflatio, double digit bahkan triple digit inflation 20% sampai 200%. 3. Hiperinflasio di atas 200%. Berdasarkan sumber inflasi: 1. Demand pull inflation, inflasi karena tarikan permintaan. 2. Cost push inflation, inflasi karena dorongan biaya. Berdasarkan asal inflasi: 1. Domestic inflation. 2. Foreign atau imported inflation. Penyebab terjadinya inflasi: 1. Meningkatnya permintaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, meningkatnya permintaan barang untuk swasta. 2. Meningkatnya biaya produksi, disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku seperti harga bahan bakar naik, upah buruh naik, dan lain-lain. 3. Tingginya peredaran uang. Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga hingga 100%. Dampak inflasi: 1. Menimbulkan kegagalan pelaksanaan pembangunan negara. 2. Mendorong tingkat bunga. 3. Pendapatan real para penabung berkurang karena jumlah bunga yang diterima pada kenyataannya berkurang karena laju inflasi. 3. Mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif. Pengangguran. Salah satu ukuran keberhasilan pengelolaan ekonomi suatu negara. Tingkat pengangguran. Pengangguran, unemployment, tidak berkaitan dengan mereka yang tidak bekerja, tetapi dengan mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Pengangguran adalah mereka yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan atau mengembangkan pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Penyebab dan dampak. Penyebab: 1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. 2. Rendahnya laju inflasi produktif. 3. Siklus bisnis yang melemah. 4. Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat. 5. Strategi industri yang lebar saving. Dampak: 1. Meningkatnya angka kriminalitas. 2. Menyebabkan kesenjangan kesempatan kerja. 3. Meningkatkan angka kemiskinan. 4. Menurunkan pendapatan nasional. Kategori penganggur. 1. Berdasarkan alasan mengapa menganggur. 1. Penganggur friksional, menganggur karena sedang dalam proses peralihan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. 2. Penganggur struktural, belum bisa mendapatkan pekerjaan karena ketidakcocokan keahlian yang dimiliki dengan jenis kebutuhan tenaga kerja yang dicari. 3. Penganggur musiman, karena kondisi ekonomi sedang mengalami resesi atau dalam kondisi menurun. Berdasarkan seberapa dia menganggur. 1. Penganggur penuh, tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali.
atau tidak melakukan aktivitas yang menghasilkan. 2. Setengah penganggur, bekerja kurang dari 35 jam seminggu atau tidak sepenuhnya menganggur. 3. Penganggur terselubung, seperti bekerja untuk mendapatkan upah yang pekerjaan yang dilakukannya tidak produktif. Cara mengatasi pengangguran: 1. Mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk. 2. Membuka lapangan kerja. 3. Melatih para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri. 4. Memberikan penyuluhan ke masyarakat. Hubungan inflasi dan pengangguran. Dalam jangka pendek, inflasi berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun jika dibiarkan secara terus-menerus, maka inflasi dapat menyebabkan berbagai macam permasalahan ekonomi. Salah satunya adalah pengangguran. Inflasi adalah sebuah kondisi di mana harga-harga barang naik secara umum, sedangkan pengangguran adalah sejumlah tenaga kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja. Hubungan inflasi dengan pengangguran cukup erat kaitannya. Inflasi dapat menyebabkan daya saing produk dalam negeri meningkat, karena harga jual barang-barang domestik akan naik, sementara masyarakat akan membeli barang impor. Barang domestik yang mahal tentu akan berpengaruh pada tingkat penjualan perusahaan, dan agar perusahaan mampu bertahan di tengah inflasi, maka perusahaan harus mengurangi faktor produksi yang mereka miliki. Salah satunya adalah tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran akan meningkat. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.